kenapa hidrogen itu bisa bermanfaat untuk kulit? Salah satunya yang paling utama tuh karena perannya sebagai antioksidan. Itu aja, nomor satu itu ya. Nah, jadi untuk pencegahan, kalau kita rajin pakai hidrogen walaupun kita kena sinar matahari, itu tuh bisa mencegah ruam, mencegah flek hitam, dan yang lebih penting bisa mencegah kerusakan DNA. Kerusakan DNA itu kan bikin kerusakan yang lebih parah kayak sampai kanker kulit, sampai kerusakan kulit yang berat. Itu tuh salah satunya karena DNA-nya rusak. Nah, si hidrogen itu karena dia bisa masuk ke dalam sel kulit, dia bisa mencegah kerusakan DNA, mencegah peradangan kulit, inflamasi, dan memperbaiki proses intrinsik penuaan kulit maupun proses photoaging. Ini penelitian tahun 2013 pada manusia ya. Terus ada juga manfaat pada tahun 2012, kalau misalnya kita pakai hidrogen selama 90 hari, ternyata air kaya hidrogen itu bisa menekan pembentukan radikal bebas dan kerut-kerut di wajah itu bisa membaik setelah 90 hari. Jadi kalau untuk digunakan, baik untuk digunakan untuk perawatan kulit harian, ya, jadi semprot-semprot tiap hari, dan bisa menentangkan radikal bebas dan meningkatkan sintesis kolagen tipe 1 di lapisan kulit yang bagus untuk kesehatan kulit. Kemudian juga ini ada penelitian bahwa air hidrogen itu bisa meningkatkan, jadi sinar ultraviolet itu bisa meningkatkan risiko kanker, dan penggunaan air hidrogen itu menurunkan derajat kerusakan kulit, meningkatkan aktivitas antioksidan di kulit. Itu makanya jadi di kulit itu tubuh tuh punya mekanisme melindungi terhadap radikal bebas dengan membentuk antioksidan. Nah, si hidrogen itu selain sebagai antioksidan dari luar, dia meningkatkan aktivitas antioksidan yang ada di kulit gitu. Kemudian menurunkan kadar zat peradangan dan melindungi kerusakan sel yang dipicu oleh sinar ultraviolet. Dan air hidrogen juga terbukti bisa menurunkan risiko terjadinya kanker kulit akibat senyawa-senyawa yang bisa merusak kulit, senyawa arsenik, nanti rokok, sinar matahari, dan sebagainya. Itu ternyata hidrogen di jurnal tahun 2013 itu bisa menurunkan risiko kanker kulit. Jadi ini kesimpulannya baik untuk, jadi dia tuh bisa untuk pengobatan. Kalau kita semprot tiap hari nih di mukanya, itu tuh butuh pengobatan tuh memberikan efek positif pada berbagai kelainan kulit ya akibat ultraviolet sejak dini secara konsisten, memperbaiki proses intrinsik penuaan. Jadi kalau udah ada proses penuaannya bisa diperbaiki, proses kerusakan kulit karena sinar matahari bisa diperbaiki, penuaan jaringan kulit bisa diperbaiki, mengurangi penebalan kulit juga, menurunkan derajat kerusakan kulit, memulihkan gangguan di kulit akibat logam berat. Itu ya, ini contohnya nih, orang-orang psoriasis itu kayak begini, ya. Ini tuh merah-merah di kulitnya gitu. Ternyata kalau dia sering direndam pakai air hidrogen, setelah ini ada 3 kasus pasien-pasien dengan psoriasis, ya. Ini di di minggu-minggu awal, ya. Orang kedua kayak gini, orang ketiga kayak gini. Setelah kulitnya tuh direndam pakai hidrogen, jadi hidrogen bathing namanya. Setelah 8 minggu tuh jadi kayak begini gitu. Kalau ini tuh termasuk kelainan kulit yang agak susah dikelolanya, pakai steroid macam-macam. Kalau dokter kulit tuh tahu itu penyakit yang rada berat. Itu ternyata kalau hidrogen bathing itu salah satunya, kalau kita rendam kulitnya pakai hidrogen ternyata bisa banyak sekali perbaikan ya. Jadi itu penelitian hidrogen pada kulit udah jelas ya, ya. Jadi itu penelitian hidrogen pada kulit udah jelas ya. Jadi itu udah, kalau ada yang menyangsikan, ada yang masa sih disemprot-semprot aja jadi bagus. Kayak dulu kan juga ada sih produk apa sih, lupa namanya. Pokoknya yang semprot-semprot di muka pakai air gitu, airnya dipakein jadi asap gitu atau jadi itu tuh nggak ada dasar penelitian, itu nggak ada penelitiannya apa-apa. Itu cuma testimoni-testimoni aja. Nah, kalau ini sih selain nanti ada testimoninya, tapi yang penting tuh di kedokteran tuh harus ada dasar penelitiannya, bahwa selain hidrogen itu aman, penelitiannya banyak, khusus untuk kulit juga banyak penelitiannya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan saya kan pakai skincare yang lain nih, saya pakai skincare yang lain. Apa sih kelebihannya si hidrogen ini dibandingkan skincare yang saya pakai gitu, atau yang skincare yang lain? Pertama, sebelum masuk ke situ, si hidrogen itu sekali lagi dia tuh sifatnya hiporeaktif, jadi toksisitasnya rendah. Jadi mau dipakai bareng juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah berhenti skincare-nya. Kalau duitnya masih ada sih beli lagi aja skincare-nya, terus pakai lagi hidrogen gitu. Tapi kalau misalnya mau hemat ya lumayan tuh kalau pakai hidrogen, mungkin skincare-nya bisa di stop, hasilnya lebih bagus. Nah, kelebihannya itu dibanding skincare yang harganya mahal, bisa maksudnya pengeluarannya kan rutin gitu, tiap bulan tuh harus keluar atau tiap berapa bulan harus beli lagi. Kalau si hidrogen kan sekali beli alatnya udah dipakai aja terus gitu ya. Nah, si anti hidrogen itu punya efek sebagai anti radang ya. Jadi kalau salah satu yang bikin kulit jadi rusak itu tuh peradangan yang berlebihan akibat radikal bebas, akibat infeksi, akibat macam-macam lah. Pokoknya kulitnya radang itu bikin rusak. Nah, selain sebagai antioksidan yang menetralisir radikal bebas yang merusak, si hidrogen itu punya efek sebagai anti radang ya. Bahkan kalau kita kumur-kumur pakai hidrogen itu, kalau ada buat
mulut itu bagus karena ada penelitian bahwa kalau kita punya radang kumur-kumur 30 detik dengan air hidrogen itu bisa punya efek aktivitas antibakteri terhadap 4 jenis bakteri patogen penyebab karies dan periodontitis. Jadi si hidrogennya sendiri itu punya efek antibakteri, anti radang, antibakteri juga untuk di mukosa mulut dan di gigi.